Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenai data dengan overview-nya. Yang pertama yaitu pengertian data dan contohnya. Data merupakan kumpulan fakta atau informasi baik berupa angka, kata-kata, simbol, atau citra yang dikumpulkan melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian dan dapat diolah untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut. Contoh data yaitu dapat berupa data pribadi, dapat berupa data statistik, dapat berupa data penelitian, dapat berupa data primer, dapat data berupa eksternal, maupun dapat merupakan data kuantitatif. Yang kedua yaitu manfaat dan fungsi data. Data memiliki fungsi dan manfaat yang beragam. Di antaranya yaitu sebagai acuan, dasar perencanaan, dan bahan evaluasi. Manfaat dan fungsi data di antaranya yaitu yang pertama sebagai acuan kegiatan, yang kedua sebagai dasar perencanaan, yang ketiga sebagai dasar pengambilan keputusan, yang keempat sebagai bahan evaluasi, yang kelima sebagai bahan perkiraan, yang keenam sebagai bahan penelitian, dan yang ketujuh sebagai bahan implementasi. Yang A-nya yaitu berdasarkan cara mendapatkannya terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Apa itu data primer? Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber utama tanpa melalui perantara. Contohnya yaitu wawancara, survei, dan pengumpulan data langsung dari objek penelitian. Yang kedua yaitu data sekunder, merupakan data yang didapatkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya, bukan secara langsung. Contohnya yaitu data kependudukan, data geografis, dan iklim. Yang ketiga yaitu jelaskan jenis-jenis data dengan contohnya. Yang A-nya yaitu berdasarkan cara mendapatkannya terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Apa itu data primer? Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber utama tanpa melalui perantara. Contohnya yaitu wawancara, survei, dan pengumpulan data langsung dari objek penelitian. Yang kedua yaitu data sekunder, merupakan data yang didapatkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya, bukan secara langsung. Contohnya yaitu data kependudukan, data geografis, dan iklim. B. Berdasarkan sumber, terbagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri. Contohnya yaitu data karyawan, data keuangan, data produksi, data penjualan, dan data stok gudang. Yang kedua yaitu data eksternal, merupakan data yang didapatkan dari sumber di luar organisasi atau lokasi penelitian. Contohnya yaitu data kependudukan dan data penjualan produk dari perusahaan lain. C. Berdasarkan waktu pengambilan, terbagi menjadi dua, yaitu data cross-section dan data time series. Data cross-section adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu terhadap banyak objek. Contohnya yaitu memeriksa PDB berbagai negara dalam satu tahun dan membandingkan laporan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Yang kedua yaitu data time series, merupakan data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu terhadap satu objek. Contohnya yaitu data harian, mingguan, bulanan, kuartalan, ataupun tahunan. D. Bersifat-sifat, terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.
Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan yang dapat diukur, dihitung, dan dibandingkan. Contohnya yaitu jumlah penggunaan aktif harian pada produk dan tinggi dan berat badan balita dalam suatu puskesmas. Data kualitatif merupakan data yang bersifat deskriptif dan menggambarkan kualitas atau karakteristik, bukan angka. Contohnya yaitu hasil wawancara mendalam tentang pengalaman seseorang dan catatan observasi tentang perilaku di suatu tempat. Mungkin sekian presentasi saya mengenai data. Maaf jika ada kesalahan. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.